Mata Qin Yichen berkedip, dan semua 100 kristal peri dipertaruhkan. Mungkin satu taruhan terakhir. Akibatnya, Qin Yichen membuka mulut dan berkata, akhirnya bertaruh 20 sen. Dan bertaruh saya Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk memenangkan lebih dari tempat ke-6. Mendesis. Begitu kata ini keluar, semua orang di sekitar mereka hampir tercengang. Anak ini gila. Bayangkan saya bisa mengalahkan setidaknya 3 sekte abadi. Ini aneh. Tempat ke-6. Di mana bocah ini memiliki keberanian? Langkah seperti itu oleh Qin Yichen membuat semua orang berpikir bahwa yang pertama sama dengan penjudi. Pria berjubah katun bahkan lebih mencibir. Menurutnya, jika kejadian ini berlalu hari ini, apakah Qin Yichen dapat berdiri dan berjalan di platform batu adalah 2 dan mengatakan bahwa taruhan saat ini berbeda dengan mengirim uang. Namun, pria itu tidak mengatakannya, tetapi mengambil 20 kristal peri Qin Yichen dan mengeluarkan tagihan untuk itu. Dan sisi lain dari pameran, lengan merah dan lainnya, ragu-ragu saat ini. Jika Qin Yichen dan bantuan asing kuat lainnya dapat mengalahkan Tian Kui dan Sekte Abadi 2 bela diri sejati, mereka mungkin percaya bahwa mereka dapat memenangkan Sekte Abadi lainnya. Sangat tidak percaya diri untuk menunjukkan lengan merah dan yang lainnya, bahkan beberapa khawatir jika masalah ini terungkap, Sekte Abadi lainnya dengan fondasi yang dalam juga akan menargetkan mereka. Namun, Ni Yuntian dapat melihat bahwa jumlah taruhan yang dibuat Qin Yichen jelas adalah bahwa dia ingin mencoba keberuntungannya. Setelah berpikir sejenak, dia juga mengeluarkan 10 kristal peri. Hitung aku 1. Murid-murid lain kembali sadar, tetapi sedikit ragu. Anda tahu, bahkan bagi mereka, kristal peri sangat berharga. Bahkan taruhan barusan sebagian besar adalah kristal peri yang diberikan oleh master di belakang banyak murid. Tapi melihat peluang yang menggoda, Li Yang dan yang lainnya merasa bersemangat. Bagaimanapun, saya bertaruh 100 sen. Bagaimana dengan beberapa lagi? Tidak terlalu menyakitkan untuk kalah. Jika menang, itu akan menghasilkan banyak uang. Akibatnya, Duan Mudong Feng juga mengeluarkan 20 kristal peri, dan murid yang tersisa mengikutinya. Meskipun setidaknya 10 kristal peri dipertaruhkan setiap kali, seperti beberapa murid, tidak ada lagi 10 kristal peri yang tersedia. Tapi tidak masalah, semua orang adalah sekte yang sama. Jadi, pada akhirnya, bertaruh Sekte Abadi Yuan Surgawi dapat memenangkan chip ke-6, yaitu 100 sen. Sementara pria berjubah katun mengeluarkan tagihan, hatinya masih mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Sekte Abadi Yuan Surgawi? Orang-orang ini ingin mencoba keberuntungan. Namun, peluangnya tinggi dan Anda harus memenuhi syarat untuk menang. Peluang tinggi yang ditawarkan oleh kasino bukanlah untuk kehilangan uang, tetapi untuk percaya bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak mungkin mencapai 6 besar. Saat ini, sekelompok orang masuk keluar rumah judi. Orang-orang ini juga Qiyuk Suanang. Dengan nafas terengah-engah, mereka adalah murid dari Sekte Abadi. Mereka datang ke sini untuk bertaruh. Siapapun yang datang dengan itu dan menabrak Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pada saat mata kedua belah pihak bersentuhan, terjadi semburan api di dalam rumah judi. Tian Yuan dan Tian Kui adalah pesaing. Ini adalah kasus di festival sebelumnya. Bagaimana Anda bisa sopan untuk bertemu saat ini? Ketika para penjudi di sekitar melihat ini dan saling memandang, mereka semua tersenyum, ada pertunjukan yang bagus. Baru saja semua orang masih membayangkan konsekuensi dari pertaruhan Sekte Abadi Yuan Surgawi menyebar ke telinga Sekte Abadi lainnya. Siapapun yang menemukannya di tempat. Dan Sekte Abadi Tian Kui, yang dipimpin oleh sekelompok murid, adalah murid kepala dandian Si Junwei. Si Junwei adalah puncak pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia, yang hampir sama dengan Li Wenbin. Dengan matanya yang tajam, dia segera melihat uang kertas yang belum terkumpul di tangan Sekte Abadi Yuan Surgawi. 6 taruhan teratas. Si Junwei tidak memiliki corak yang bagus saat ini. Saat dia melihat ini, lampu pompa tenggelam. Sejujurnya, dia agak terkejut. Di mana keberanian orang-orang ini di Sekte Abadi Yuan Surgawi? Dia memenangkan 6 besar bahkan jika dia tidak begitu percaya diri. Untuk menjadi murid pertama Aula Tian Kui dan Si Junwei bukanlah orang bodoh. Jadi dia segera tidak mengungkapkan apapun. Tetapi berpikir di dalam hatinya, akankah Sekte Abadi Yuan Surgawi benar-benar menyembunyikan gerakan membunuh? Lagi pula, tidak ada yang kehilangan uang. Tapi Si Junwei melihat sebentar, dan memastikan bahwa Zhan Hongshu dan Qin Yichen memang adalah pil master teratas. Tanpa keraguan. Poin ini, bahkan jika dia memalingkan muka, tidak mungkin membaca banyak pembangkit tenaga divisi peri pada upacara pembukaan. Gerakan pembunuhan macam apa yang bisa dimiliki dunia ini? Selain itu, Si Junwei juga menemukan bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki sejumlah kecil chip taruhan. Sekte Abadi dari kedua belah pihak memiliki latar belakang yang mirip, jadi dia membandingkan hatinya dengan itu. Si Junwei langsung berpikir bahwa orang-orang ini ingin mencoba peruntungan. HMPH, benar-benar aneh. Tepat ketika Si Junwei mendengus dingin,
Dia melihat seseorang berdiri di sana dengan niat untuk membujuk. Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak hanya mempertaruhkan 6 teratas tetapi juga bertaruh pada 1000 kristal peri untuk memenangkan yang ketujuh. Sangat kaya. Pernyataan ini jelas dimaksudkan untuk didengar oleh Sekte Abadi Tiankui. Tujuannya tentu saja untuk memprovokasi kedua belah pihak. Benar saja, begitu ucapan ini keluar, wajah si Junwei tiba-tiba berubah, dan ada sentuhan kemarahan di lampu pompa yang suram. Pada saat ini, si Junwei tidak punya waktu untuk peduli dengan orang yang membujuk, tetapi menatap Qin Yichen dengan dingin. Dia berpikir bahwa kelompok orang Sekte Abadi Yuan Surgawi hanya ingin mencoba keberuntungan seseorang, tidak berharap untuk bertaruh 1000 sianjing untuk memenangkan yang ketujuh. Apa artinya? Tanda seru. Tanda seru. Sepertinya saya ingin menginjak-injak mereka di bawah kaki saya di manik-manik jiwa. Bagaimana ini membuat si Junwei tidak marah? Kelompok pemborosan ini tidak memprovokasi dirinya sendiri. Pihak lain memiliki niat untuk memenangkan Sekte Abadi. Bahkan ketika melihat si Junwei berkata dengan dingin, sepertinya kamu sangat percaya diri. Qin Yichen melirik ke sisi lain dan memastikan bahwa ini adalah orang dari Sekte Abadi Tiankui. Dan tiba-tiba mengerutkan bibir, berkata dengan mencibir, itu pelanggaranmu. Sejujurnya, jika Sekte Abadi lainnya ada di tempat, Qin Yichen mungkin tidak begitu langsung. Tapi bagaimana dengan Sekte Abadi Tiankui? Dia benar-benar tidak memiliki sesuatu yang menakutkan. Si Junwei mendengar ini, tapi langsung membentak, apa katamu? Pada saat yang sama, si Junwei penuh dengan kekuatan roh yang melonjak. Tetapi sebelum itu terjadi, dia dihentikan oleh sekte yang sama di samping. Ini adalah tanah Sekte Abadi. Mereka tidak berani membuat masalah. Tetapi di sisi lain, jika bukan karena rumah judi Shen Xiao, si Junwei akan menghancurkan lautan kesadaran anak itu dalam satu pukulan. Meskipun si Junwei dihentikan, Sekte Abadi Tiankui sangat marah. Jelas bahwa kekuatan keseluruhan turun, tetapi langit dan bumi sangat besar. Nah, kami tidak berani mengganggu Sekte Abadi Shen Xiao, tapi bukan berarti kami tidak berani menghapusmu. Bertaruh pada 1000 kristal peri, jangan menaruh Sekte Abadi Tiankui di mataku. Si Junwei melihat sekeliling pada murid utama Martial Dao. Keduanya pemparingan dingin dan parah. Setelah si Junwei berkumpul di Spirit Power, dia malah tersenyum. Wah, kamu tidak akan berpikir itu tiada taraf ketika kamu diterima oleh guru sebagai murid. Di seluruh dunia, bukan?